Kehidupan beragama di Indonesia semakin marak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perkembangan ini menyentuh berbagai hal terkait syariat agama, terutama di kalangan anak muda. Lihat saja, kini semakin banyak anak muda tak segan mengenakan pakaian yang menutup aurat. Bahkan busana muslimah kini berkembang sangat pesat, hingga memunculkan berbagai mode dari pakaian, hijab, bahkan mukena. Kelas berbusana muslimah, komunitas hijab, bahkan peragaan busana muslimah berkembang semakin semarak. Tak hanya menyangkut mode berpakaian, mayoritas kaum muda muslim ternyata juga menyetujui penerapan hukum Islam. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia tahun 2011 merilis 68,5% anak muda setuju penerapan hukuman cambuk bagi pemabuk. Sementara 66,9% responden juga menyetujui penerapan hukuman mati bagi pembunuh atau qisas. Sedangkan penerapan hukuman potong tangan untuk pencuri jumlahnya hampir sama. Sebanyak 49% responden setuju, sedangkan 50,2% menyatakan penolakan. Hasil survei seolah menunjukkan penegakan syariat Islam diterima di kalangan muda. Namun, apakah penerapannya disetujui mayoritas rakyat Indonesia? Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, tahukah Anda syariat Islam semakin diterima kaum muda tanah air? Perkembangan gaya hidup kaum muda muslim menunjukkan mereka semakin bergairah menerapkan syariah. Gaya berbusana muslimah yang semakin berkembang pesat membuktikan perintah menutup aurat dapat diterima kalangan muda. Lalu apa saja syariah yang disetujui atau ditolak kalangan muda? Bersama saya Elvita Khairani, inilah Angka Bicara, Syariat dalam Angka. Ya, seperti biasa kami sudah memiliki beberapa survei untuk Anda pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana tanggapan para responden sehubungan dengan gaya berbusana dan minum-minuman beralkohol. Dan juga nanti kita akan berbicara tentang poligami. Untuk survei pertama, kita akan lihat. Ya, ini adalah hasil survei kita yang pertama. Oke, ini ditujukan untuk para responden laki-laki. Kami bertanya, jika pacar atau istri Anda memakai bikini atau tank top di luar rumah, apakah Anda membolehkan atau tidak? Ternyata totalnya 84% mengatakan mereka keberatan, hanya 13% mengatakan tidak keberatan, dan 2% mengatakan tidak tahu. Lalu kita membagi ada perkotaan dan juga perdesaan. Ternyata jika Anda melihat hampir sama ya, 84% dari para responden mengatakan mereka keberatan jika pasangan mereka, istri maupun juga mungkin kekasih, memakai pakaian yang terbuka seperti tank top, seperti itu. Ya, ini kita lanjutkan ke hasil survei selanjutnya. Apakah saudari ini kepada responden perempuan jika sesekali memakai bikini atau tank top di luar rumah? Hasilnya ternyata hampir sama. 84% mengatakan mereka keberatan. Dari wilayah pedesaan maupun juga perkotaan ternyata bahkan lebih besar di perkotaan mengatakan sebanyak 85% ternyata mereka keberatan untuk memakai pakaian yang terbuka seperti tank top di luar rumah. Kita ke hasil survei kami ya selanjutnya. Ya, ini adalah hasil survei kita selanjutnya pemirsa. Pernyataan yang paling dekat dengan pendapat saudara atau saudari tentang jilbab. Apa? Ini adalah ditujukan pertanyaan ini kepada para responden muslim. Ternyata jika Anda melihat angkanya di sini, jilbab wajib dikenakan. Jadi memang dikenakan atau dipakai karena wajib dalam hukum Islam. Yang kedua, terserah memakai atau tidak, ini adalah optional. Jilbab melindungi dari sorotan lelaki 18%, meningkatkan kedudukan perempuan 9%, dan ternyata jawaban kontroversial seperti jilbab menindas kaum perempuan, tidak ada yang menjawab seperti itu, 0%. Ya, kita masih akan terus memperbincangkan hal ini. Kami juga nanti, saya akan mengundang 2 orang narasumber saya. Ya, pemirsa, untuk membahas syariat dalam angka malam hari ini telah hadir peneliti senior indikator Dodi Ambadi dan juga artis cantik di sebelah saya. Sudah ada Mbak Astri. Selamat malam Mbak Astri. Selamat malam Mas Dodi. Tadi kita sudah punya beberapa hasil survei tentang lebih memakai pakaian yang sedikit terbuka. Mungkin kita lihat sedikit, kita akan bahas dulu hasil survei tadi. Pertama, ini adalah untuk responden laki-laki. Ada 84% yang mengatakan mereka keberatan. Walaupun kita tahu sebenarnya ya laki-laki ini keberatan pacar atau istrinya pakai pakaian terbuka, tapi dia suka melihat wanita lain berpakaian terbuka. Fitrahnya ya. Fitrahnya. Oke, mungkin saya ke Mas Dodi dulu. Mas Dodi, kalau misalnya Anda sendiri sewaktu melakukan survei ini, apa
perbedaan sebenarnya bisa dilihat antara mereka yang di perkotaan dan juga di desa sebenarnya? Sebetulnya asumsinya itu kalau di pedesaan itu kita anggap atau kita andaikan mereka itu lebih konservatif, lebih memegang nilai-nilai tradisi, termasuk agama juga di sana. Oleh karena itu kita menduga ada perbedaan. Tetapi ternyata kemudian temuan kita loh, mereka yang tinggal di pedesaan, kawasan pedesaan atau kawasan perkotaan sama saja, mereka sama-sama keberatan. Jadi tidak pas atau tidak cocok kalau kemudian kita katakan bahwa orang pedesaan itu lebih konservatif. Ini sama. Nah, sama saja orang perkotaan dan orang pedesaan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan di sana adalah konservatisme itu dalam arti budaya atau dalam arti agama, kan begitu. Kita tidak memberikan konotasi apapun terhadap konservatisme itu, tetapi bahwa mereka cenderung untuk memegang nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya yang sudah ada. Nah, oleh karena itu kemudian bisa saja di sana itu karena soal budaya, karena misalnya tidak setuju kalau misalnya punggungnya terbuka terlihat, tetapi kan mungkin pakaian biasa mereka akan oke. Nah, kemudian tapi bisa juga punggung terbuka dan sebaiknya pakai jilbab. Nah, itu kan bisa juga ada dua interpretasi semacam itu. Begitu, Fit. Jadi sewaktu Anda juga mengetahui hasilnya cukup terkejut juga ya melihat hasil ternyata di perkotaan juga cukup konservatif ternyata. Kalau terkejut sekali enggak, tetapi kemudian itu menarik saja temuan. Kan saya ini peneliti jadi ini bukan soal terkejut atau tidak, tapi menarik ini. Ternyata kemudian yang kita bayangkan bahwa di desa itu mereka itu lebih puritan, lebih konservatif, lebih cenderung untuk memelihara nilai-nilai lama, itu ternyata tidak lebih tinggi dari yang di perkotaan. Iya, ini tadi respondennya laki-laki. Kita mau lihat dulu responden perempuan sebelum nanti saya nanya lagi ke Mbak Astri. Ini adalah survei kita yang kedua malam hari ini yang kita tampilkan untuk pemirsa. Apakah saudari keberatan jika sesekali memakai bikini atau tank top di luar rumah? Ternyata bukan hanya laki-laki, perempuan juga keberatan. Dan yang cukup menarik, 85%, 1% lebih banyak ternyata di perkotaan mengatakan mereka keberatan untuk memakai pakaian yang ya bisa dikatakan terbuka. Mbak Astri, kalau melihat fenomena sendiri Anda di kota, Anda juga sudah lama tinggal di kota, apakah memang dari pergaulan atau juga dari lingkungan, memang masyarakat di perkotaan sekarang rasa beragamanya gitu meningkat? Ya, saya rasa awalnya memang tradisi yang baik, norma-norma ketimuran yang baik diajarkan di keluarga, dan juga sekarang kan memang lebih banyak kita melihat tuh orang lebih mau menutup dirinya. Memang itu fitrahnya manusia, karena perempuan itu kan sebenarnya disenangi laki-laki karena dia memang menjaga kehormatannya. Jadi memang di kota maupun di desa dia memang tidak senang sesungguhnya untuk mengumbar anggota tubuhnya untuk dilihat orang lain. Gitu. Kita berbicara soal hijab, misalnya dikatakan seperti itu. Hijab ini apakah memang juga sebagai pertanda kembalinya banyaknya anak-anak muda, kalangan muda yang kembali lagi ke fitrahnya, ingin memperdalam agama Islam, atau memang hanya tren saja? Mudah-mudahan ini bukan hanya tren, ini tren yang baik, tapi tren yang baik ini harus diikuti dengan pemahaman yang baik. Karena gini, banyak orang senang baca Quran, tapi sedikit sekali yang memahami, buta pemahaman apa yang dia baca. Sehingga memang kita para orang tua sebenarnya harus punya waktu yang khusus untuk anak-anak kita, untuk mereka memahami apa yang mereka baca itu Quran. Karena jilbab ini salah satu perintah yang ada dalam Al-Quran, dan mestinya anak-anak perempuan kita tahu. Nah, sekarang tren yang kita lihat, yang saya lihat di masyarakat, banyak orang yang pakai menutup ya, tapi belum menutup auratnya gitu. Jadi cuman membalut, bukan menutup. Nah, ini harus dibarengi dengan semangat memberikan informasi kepada anak-anak muda kita. Ya, ini hampir sama sebenarnya dengan hasil survei kita yang selanjutnya ini. Mbak Astri, jilbab memang wajib dikenakan, itu tadi menutup aurat ya, dikenakan oleh kaum perempuan. Ini adalah jawaban yang paling tinggi dari para responden sendiri, responden muslim. Yang kedua ada terserah memakai atau tidak, ini masih optional. Nah, Bung Dodi, mungkin ada lagi yang bisa Anda jelaskan, apalagi yang Anda dapat sebenarnya sewaktu melakukan survei ini? Di sana itu kalau kemudian kita lihat pilihan jawaban itu kan kayak daftar ya, mana yang paling dekat pandangan yang di daftar ini dengan posisi Anda, respondennya. Nah, di sana memang paling banyak itu 38% itu mengatakan bahwa mereka mengatakan jilbab itu wajib. Oleh karena itu saya kira ini didasari pada pemahaman agama, paling tidak versi agama Islam tertentu itu yang mengatakan bahwa itu wajib. Jadi 4 di antara 10 orang itu mengatakan itu wajib. Tapi kemudian sisanya itu yang sekitar 62% itu mengatakan macam-macam alasannya. Bisa karena mode, bisa juga karena itu tidak memelihara perempuan dari pandangan laki-laki, dan kemudian di sana itu juga jilbab nampak menarik, dan kemudian juga ada misalnya kayak perempuan tidak memakai jilbab itu seharusnya perempuan tidak usah mengenal jilbab dan seterusnya. Di sana itu ada banyak pilihan. Nah,
jawaban-jawaban yang bervariasi itu mungkin motivasinya jadi berbeda dengan apa yang kita bayangkan bahwa itu mungkin berasal dari agama, perintah agama. Karena yang mengatakan seperti itu 38%. Faktanya seperti itu. Tentu saja kemudian kalau Mbak Astri misalnya mengatakan, nah itu perlu penyadaran. Nah itu bahasa ustadzah. Kalau bahasa penelitian ini ada variasi alasan seperti ini. Perkembangannya seperti ini dan kenyataannya seperti ini. Nah soal kemudian ada yang mau membawa pandangan bahwa itu wajib, itu silahkan. Dan itu ustadz atau ustadzah yang melakukan seperti itu. Oke, tadi kita sudah berbicara soal jilbab. Ini selanjutnya kita juga punya survei, ini belum kita tampilkan. Langsung saja kita akan lihat hasil survei kita selanjutnya. Ini berhubungan dengan miras. Minuman keras ini banyak razia biasanya mendekati bulan Ramadan dan pada saat bulan Ramadan. Apakah saudara atau saudari setuju dengan pernyataan minum miras sesekali itu tidak apa-apa asalkan tidak sampai mabuk? Nah, ternyata 85% mengatakan mereka tidak setuju. Mereka setuju. Dan yang menarik lagi di perkotaan juga sangat tinggi sekali, 87% tidak setuju. Bahwasanya minum sekali-sekali tidak apa-apa asalkan tidak mabuk. Nah, saya ke Mbak Astri. Kita tahu sebenarnya occasionally drinker gitu ya, bisa dikatakan orang yang sekali-sekali nge-wine di perkotaan itu sudah sangat biasa sekali. Kalau Anda sendiri melihat apakah tren ini nanti bisa berbalik jika ternyata kita melihat juga dari hasil survei tadi 87% mengatakan sebenarnya miras itu dilarang walaupun sekali tetap tidak boleh. Karena miras itu kan walaupun sedikit tapi bisa memabukkan. Jadi yang banyak itu memabukkan, yang sedikit juga diminum akan memabukkan juga. Jadi mungkin ini hasil surveinya baik sekali ya. Justru mereka ambil kehati-hatian dan mereka setuju kalau mereka sedikit-sedikit juga tidak gitu. Karena memang dalam agama Islam itu yang banyak memabukkan, yang setetes pun kamu minum itu bahkan ada riwayat 40 hari sholat kamu tidak diterima. Tidak diterima. Iya benar sekali. Ya, ini adalah hasil survei kita selanjutnya. Nanti di segmen selanjutnya kita juga punya hasil polling Metro TV. Tapi ini ada hasil survei satu lagi. Ini menarik sekali sebenarnya untuk Bung Dodi ya. Masalah poligami di Bung Dodi sebenarnya. Mungkin bisa langsung Anda jelaskan ini? Nah, di sana itu sebetulnya kalau kita bicara tentang, kita kaitkan survei ini dengan paket syariah ya, yang di sana itu ada larangan untuk minum, larangan zina, kemudian rajam dan seterusnya. Ini tidak semuanya ditanyakan, tetapi di sini yang terkait di sini adalah soal poligami. Nah, di sana itu ternyata ini kaum muda loh ya, respondennya. Range usianya? Range usianya 15 sampai 25 tahun. Nah, itu lebih banyak yang mengatakan bahwa mereka keberatan mereka tidak setuju dengan poligami. Jadi mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Jadi kalau seandainya syariah itu mempunyai banyak aspek, tidak semua itu kemudian diterima. Ada sebagian yang, ini saya tidak setuju ini gitu loh. Ini adalah pendapat mereka yang terbuka dan kemudian dan itu kenyataannya bahwa mereka kalau untuk urusan poligami mereka ternyata tidak setuju. Kalau urusan jilbab dan pakaian kemudian urusan tentang alkohol kemudian itu dibolehkan dalam pergaulan mereka berkeberatan. Banyak yang berkeberatan ya. Tapi begitu sampai pada poligami loh, kok mereka ini tidak setuju misalnya gitu. Jadi ada sedikit ada yang menarik di sana. Ada sejumlah hal yang diterima atau mereka setuju, ada sejumlah hal yang kemudian mereka berkeberatan. Oke, baik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali nanti pemirsa. Di segmen selanjutnya kami akan menampilkan hasil polling dari Metro TV sendiri. Tentunya ya pemirsa, Anda masih di Angka Bicara. Langsung saja kita akan melihat bagaimana hasil polling dari Metro TV sendiri. Kami juga melakukan polling dalam hal syariat dalam angka ini. Ya, ini adalah hasil polling kami. Pertanyaan pertama yang kami tanyakan kepada para responden. Jika melihat perempuan mengenakan tank top, apa yang pertama kali Anda pikirkan? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata 54,18% mengatakan perempuan tersebut korban mode. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang pertama kali Anda pikirkan saat melihat perempuan mengenakan hijab atau jilbab? Ini pertanyaan yang bertolak belakang dengan pertanyaan pertama. Kita lihat hasil polling kami, 72%, 72,11% mengatakan perempuan tersebut merupakan perempuan muslim, identitas ya sebagai perempuan muslim. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bolehkah mengkonsumsi minuman keras? Ya, walaupun katanya tidak boleh, kita lihat apa jawaban dari para responden kami. Tidak boleh karena haram, 67,33%. Ya, selanjutnya, bagaimana dengan poligami? Apa tanggapan Anda tentang poligami? Ya, ini adalah jawaban dari para responden Metro TV. 49,40% mengatakan tidak boleh.
Ya, sebenarnya hampir sama ya kalau kita melihat sebenarnya Mbak Asri dulu. Mbak Asri, kalau bisa kita lihat lagi pendidikan Islam yang ditanamkan kepada seorang anak dari masih kecil sekali sebenarnya kalau kita melihat dari hasil polling tadi sampai besar juga masih tetap sama ya, bisa dikatakan seperti itu, walaupun mungkin dengan tren zaman, dengan banyaknya informasi dari luar juga tetap ya identitas seseorang sebagai seorang muslim itu tetap sama. Iya, walaupun sekarang kan nggak ada lagi Siti Nurbaya gitu ya. Jadi sekarang informasi teknologi sudah terbuka, jadi masyarakat juga semakin cerdas dan mereka juga pemahaman agama semakin baik. Jadi memang kemudian didanasi juga dengan memang secara fitrahnya perempuan itu memang tidak suka di poligami. Perempuan mana yang suka perempuan mulia sederajat istri Rasulullah pun nggak gampang menerima poligami ini. Jadi memang secara sunatullah juga perempuan itu memang sulit menerima poligami karena itu poligami itu memang dilihatnya harus dari aspek yang lain. Lalu yang saya juga tertarik ini tadi korban mode, 54,18% mengatakan perempuan yang mengenakan tank top adalah korban mode, padahal kita tahu fashion di luar itu banyak sekali yang seperti itu ya gayanya. Menurut Anda sendiri bagaimana Mbak Asri? Ya, karena yang 54% itu yang maksudnya yang memakai yang korban mode itu karena mereka tidak menyaring-nyaring budaya dari barat yang tidak sesuai dengan norma-norma ketimuran. Walaupun tidak dilihat dari kacamata agama, mereka juga tidak nyaman untuk membuka, sehingga hasil survei itulah yang ada. Oke, baik. Kalau Bung Dodi, Anda sendiri dari hasil polling Metro TV apa yang bisa Anda lihat juga dibandingkan dengan hasil survei? Hampir sama sebenarnya. Ya, hampir sama sebetulnya. Dan kemudian misalnya kalau urusannya alkohol, urusannya pakaian atau jilbab, itu rata-rata mereka berkeberatan kalau seandainya minum alkohol. Kemudian juga jilbab dianggap sebagai sesuatu yang disetujui oleh mereka. Tetapi sampai poligami sama juga kan sebetulnya. Di sini malah rumusan pertanyaannya di sini lebih langsung. Apa tanggapan Anda tentang poligami? Dan kemudian di sana jawabannya tidak boleh. Ada 49,40, itu mendekati 50%. Separuh itu mengatakan tidak boleh. Nah, kemudian sementara kalau di rumusan pertanyaan survei kita itu kan keberatan atau tidak? Mungkin mereka tahu ada aturan, mungkin mereka juga tahu aturan itu ada beberapa versi, misalnya gitu. Nah, kemudian oleh karena itu mereka keberatan atau tidak. Nah, sementara ini kan mengatakan tidak boleh. Jadi ini 50% dari responden Anda itu mungkin perkotaan ya. Nah, itu mungkin malah lebih keras untuk menolak poligami. Sementara kalau di survei kita yang nasional itu, kaum muda, itu mereka keberatan saja gitu loh. Lebih banyak yang keberatan untuk menerima poligami itu. Adakah yang berubah dalam masyarakat kita saat Anda melakukan survei ini dari jawaban-jawaban ini? Saya kira kalau perubahan itu dalam arti jumlahnya membesar, itu kalau dalam waktu 1-2 tahun itu tidak banyak ya. Tetapi kalau itu trennya itu mungkin antar tahun, antar misalnya 5 tahun jaraknya, itu mungkin baru kita bisa melacak perkembangan itu. Dan kelihatannya itu kesemarakan beragama, dan kemudian bagaimana masyarakat di Indonesia itu semakin suka untuk menjalankan agama, perintah-perintah agama itu kelihatannya membesar memang. Perbedaannya adalah ada perkembangan dan kesetaraan agama di sektor sosial, ekonomi juga, tapi politik tidak. Tapi berarti ada juga anggapan misalnya ke perkotaan itu nanti nilai agamanya akan berkurang, itu sudah ditepis dengan hasil survei kita malam hari ini. Jadi beda kota desa itu tidak mempengaruhi di sini. Ya, Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Asri, terima kasih Mas Dodi sudah bersama dengan kami malam hari ini. Ya, pemirsa jangan lupa saksikan Angka Bicara setiap hari Selasa pukul 22.05 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga silakan Anda bisa follow Twitter kami di @angkabicara. Angka Bicara mengungkap masalah berdasarkan angka. Sampai jumpa.